Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saleh, guru MTS Surya Buana Kota Malang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2021 di EPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Ujian kinerja saya majukan pada hari ini karena pada tanggal 18 Oktober 2021 sekolah kami diadakan peringatan Maulid Nabi. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Silakan yang belum on cam bisa menyalakan kameranya supaya bisa terlihat di pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa agar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Kepada Khalifah ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ke Khalifah dan anak-anak sekalian. Nah, untuk presensi silakan melakukan presensi lewat MS Team seperti biasa. Hasil ini di screenshot terus di upload lewat MS Team. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak mungkin kemarin sudah kita pelajari beberapa materi terkait dengan Excel. Fungsi statistik, Pak. Fungsi statistik. Nah, itu beberapa materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ada kita memasukkan rumus statistik ya untuk mengetahui nilai sebuah data, misalkan kayak jumlah menggunakan rumus sum, terus average yakni digunakan untuk menghitung rata-rata seperti tadi yang disampaikan Khalifah. Pada kesempatan kali ini kita fokus hari ini pembelajarannya adalah fungsi logika. Nah, fungsi logika ini anak-anak sebenarnya materinya agak advance sedikit, jadi agak perlu kalian berpikir lebih tinggi lagi dari materi-materi sebelumnya. Mungkin ada yang bisa menjabarkan dulu sebelum saya masuk ke tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang tahu logika itu apa sebenarnya? Baru dengar, Pak. Baru dengar? Ya, logika itu sebenarnya ada hubungannya dengan pola pikir. Nah, di Excel ini nanti ada beberapa fungsi-fungsi logika yang akan dilakukan, di mana pada pembelajaran kita hari ini, yakni kita akan menjelaskan kita akan menjelaskan ekspresi atau operator logika. Jadi ada beberapa operator nanti yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke fungsi logika. Terus yang kedua, anak-anak menjelaskan fungsi operasi logika. Ada logika AND ya, ada OR sama NOT untuk mengolah data. Nah, logika ini nanti bisa digunakan untuk membandingkan sebuah data nanti nilainya itu benar apa tidak. Jadi di dalam logika itu yang sudah saya sampaikan tadi, Excel ini atau di komputer itu hanya mengenal benar dan salah. Jadi outputnya itu true atau false nanti ya. Yang ketiga di fungsi pembelajaran kita nanti anak-anak bisa menggunakan fungsi logika if, ada if tunggal dan logika if bertingkat. Jadi 3 sama 4 ini
merupakan rentetan sebuah logika if. Nah, yang terakhir untuk praktek kita biar anak-anak bisa memahami untuk membuat proyek kita, saya sudah siapkan beberapa kasus ya. Di proyek itu nanti anak-anak bisa memproses data. Jadi mengolah data berupa nilai yang kalian dapat setiap pelajaran. Nah, itu nanti kita fokuskan di situ dan mengelolanya seperti apa. Nah, sama dengan di raport-raport bulanan misalkan atau raport semester PTS itu nanti di raport kalian itu nanti pemrosesannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada kelihatan anak-anak yang tidak lulus atau lulus, itu bisa dicek lewat fungsi logika ini. Itu yang harus kita pahami di pembelajaran kita hari ini. Oke, lanjut. Tujuan yang pertama kita akan mempelajari ekspresi logika. Jadi operator logika ya, bisa dikatakan dengan operator logika. Apabila kita ingin menggunakan operasi logika ya, jadi operasi logika itu biasanya sangat perlukan sekali menggunakan operator logika ini. Nah, baik nanti kita menggunakan rumus and, or, not, atau menggunakan fungsi logika if. Itu mutlak anak-anak harus memahami ini. Nah, untuk mempermudah pembelajaran kita, saya buka di share screen ke kalian. Nah, ini ada operator, saya beri contoh seperti ini. Ada operator sama dengan ya, sama dengan, lebih kecil dari, terus lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan, terus ada lebih besar sama dengan atau tidak sama dengan. Hasilnya pada saat kita memasukkan, kasih contoh seperti ini, 5 sama dengan 4. Nah, kira-kira benar nggak 5 itu sama dengan 4? Enggak ya, salah ya. Jadi outputnya itu nanti hasilnya di sini itu keterangannya cuma salah dan benar. Jadi ada true sama false ya. Kita contohkan seperti ini. Sama dengan, kalau di Excel harus dimulai dengan sama dengan untuk memasukkan rumusnya. Sama dengan 5 sama dengan 4. Nah ya, langsung di enter. Jadi ini false ya. 5 sama dengan 4 itu salah. Terakhir, 5 tidak sama dengan 4. Benar apa salah? Benar. Oke, benar. Nah, dari sini ini perlu kalian pahami anak-anak. Karena fungsi logika itu nanti peran utamanya di dalamnya itu harus memahami operator 6 operator ini. Itu mutlak kalian harus pahami. Kapan harus kalian menggunakan lebih kecil dari atau lebih kecil dari sama dengan ini. Selanjutnya ada operasi logika. Ada 3, ada operasi and, ada or, ada not. Dari 3 logika ini itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Yang pertama fungsi and. Fungsi and itu yang perlu kalian pahami, nanti outputnya atau nilainya akan true atau benar kalau semua inputnya atau kondisinya itu logika 1, 2, 3 dan seterusnya itu semuanya bernilai benar. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi kalau salah satu bernilai false ya atau salah, maka outputnya pasti akan salah. Ini sama halnya dengan kalau kalian login di Facebook, IG dan segala macam itu harus menggunakan logikanya adalah logika ini, logika N ini. Jadi username misalkan, kalau username kalian benar misalkan, terus passwordnya salah, kira-kira bisa masuk apa enggak? Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Ini di logika N seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau passwordnya benar, terus username-nya salah, itu tidak bisa. Apalagi dua-duanya salah, pasti tidak akan bisa masuk. Outputnya salah. Jadi yang perlu kalian pahami, kalau salah satu inputnya ini salah, maka outputnya akan salah. Sebagai contoh ini di bawah ya. Kita lihat di Excel aja biar lebih enak. Kita praktekkan langsung. Di Excel kita tulis sama dengan ya, sama dengan N ya, buka kurung, terus tulis true, true. Nah, tutup kurung atau langsung di enter. Ini hasilnya akan menghasilkan nilai true karena inputnya atau logikanya semuanya benar. Nah, tidak hanya
ini tidak hanya true atau false yang bisa kita masukkan, bisa menggunakan ekspresi seperti ini. Ekspresinya misalkan sama dengan N ya. N 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini benar apa salah ini? Benar, Pak. Oke ya, benar ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus koma ada ekspresi lagi, 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Benar apa salah ini? Benar, Pak. Oke, benar. Jadi dua-duanya inputnya adalah benar, maka outputnya nanti akan benar. Enter. Itu di logika N. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke logika if. Nah, materi kita itu sebenarnya fokusnya di sini, materi logika if ini. Yang tadi itu operator logika sama operasi logika and, or, sama not itu kita gunakan untuk keperluan di logika if ini. Fungsi dari logika if ini kita bisa melakukan pengecekan kondisi. Kondisinya nilai itu bisa bernilai true atau bisa bernilai false. Ada 3 komponen, ada 3 argumen atau bisa ada 3 kriteria di sini. Yang pertama adalah logical test. Logical test itu pengecekan. Jadi pengecekan di mana logikanya itu yang kalian cek itu benar apa salah. Nah, di logical test ini kalau nilainya benar ya, maka akan menampilkan yang di value if true ini. Nah, kalau salah nanti akan ditampilkan di value if false. Biar tidak bingung, saya beri contoh langsung seperti ini. Contoh misalkan, saya punya data di 4. Saya berikan argumen seperti ini, logical testnya seperti ini. A4 ini sama dengan L ya. Maka ditampilkan nanti laki-laki. Kalau di sini selain L ya, kita masukkan selain L, itu maka ditampilkan adalah perempuan. Ini logikanya seperti itu. Ini contoh kita enter ya, misalkan kita enter. Kita masukkan L di sini. Nah, nilainya laki-laki. Kalau P misalkan perempuan. Nah, ini materi kita hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya. Oke, silakan Aurel. Itu menulisnya apa harus pakai huruf besar semua, Pak? Oh, tidak harus, bebas huruf kecil atau huruf besar itu bisa. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ini if bertingkat, terus kita kelompok sudah. Nah, di LKPD itu sudah saya buat. Ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Waktunya nanti mengerjakan tugasnya ini kurang lebih 20 menit. Mulai dari atas saja. Ini anak-anak di lembar kerja kalian tuliskan nanti nama kelompoknya apa, kelompok 1, 2, 3. Terus ketuanya siapa, anggotanya siapa saja di sini. Silakan ditulis. Terus ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Jumlah diisi seperti kemarin menggunakan rumus sum, dijumlahkan ini mulai dari B Indo ini B in sampai IPS. Terus di rata-rata, ingat rata-ratanya jangan sampai kelewatan ke jumlah. Yang di rata-rata adalah nilai ini ya. Terus yang ketiga menggunakan perintah if. Perintah if logikanya jika nilai rata-rata ini lebih besar atau sama dengan 75, maka di sini ditulis keterangan lulus. Jika rata-ratanya lebih kecil dari 75, maka ini ditulis TL. Nanti keterangannya TL sama L di sini. Lulus dan tidak lulus. Nah, yang terakhir di predikatnya diambil dari rata-rata menggunakan perintah if bertingkat. Adalah if di dalam if. Nah, jika nilai ini K21 itu nilainya misalkan 90, maka nanti akan keluar di sini baik, ya. Terus kalau ini nanti nilainya keluar di sini 70 misalkan, nanti akan keluar kurang di sini. Jadi sesuai predikat ini. Jadi ring dikatakan sangat baik kalau nilai rata-ratanya itu sama dengan 93 sampai 100. Dikatakan baik ya jika nilainya itu 84 sampai 92. Terus dikatakan cukup
itu nilainya 75 sampai 83. Nah, kurang itu nilainya di bawah 75. Jadi nilainya kalau di bawah 75 atau yang tidak lulus ini ya, mesti nanti akan keterangannya adalah kurang. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Oke, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah saya buat kelompoknya. Gimana? Paket aku. Oke, silakan didiskusikan ya. Ya. Terus ada yang bagian share screen, terus ada yang bagian diskusi, sama nanti jangan lupa yang ditunjuk untuk bagian presentasi. Oke, Sabita, Ya. Kera, gimana? Iya, Pak. Iya, Holifa? Pak. Oke, silakan didiskusikan bareng-bareng. Oke, saya pindah ke room atau kelompok berikutnya. Oke. Recording in progress. Saya sebentar dulu sebelum ke situ, sudah ditentukan ini. Ketuanya siapa? Sudah, Pak. Pak. Oke, yang presentasi nanti siapa lagi? Talita. Oke, Pak. Talita. Jadi gini, Pak. Gini. Bagaimana? Ditulis coba sama dengan ya, if betul, buka kurung. Nah, itu betul. Yang rata-rata, Pak. Ya, yang dilihat adalah yang dicek adalah rata-rata. Ya, terus, Pak. Kondisinya kan di situ adalah apa? Jika rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 75 ya. Ya. Gimana nulisnya? Berarti ini Ya, terus sama dengan lebih besar, Pak. Ini itu sama Mm-mm. dengan 75. 5. Ya, itu kan kondisinya kayak gitu. Jadi tadi 80 ya, 80 lebih besar atau sama dengan 75. Terus Ya. apa? Selanjutnya tanda petik apa? Coba lihat keterangannya yang di atas. Lulus Apa? apa Lulus. tidak lulus? Ini, Pak? Ya, lulus. Tulisannya L doang atau lulus gitu? L aja. Kan keterangannya cuma L atau TL. Coba kalau tidak lulus apa? L. Nah, oke, pintar. Tutup, Terus tutup kurung. kurung. Pintar. Oh iya. Nah, iya. Oh gitu, Pak. Oke, Pak. Oke, silakan dilanjutkan ke keterangan terus nanti Sama lagi. kayak ini ya berarti, Pak. Ya, yang predikat itu harus lebih banyak lagi nanti if-nya. Coba didiskusikan dulu. Gitu ya. Oke. Oke, saya tak pindah ke grup 1 dulu. Tak lihat. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada masalah enggak anak-anak? Halo, Bapak. Halo. Masalah, Pak, saya. Kenapa, Kaira? Kaira yang susah di apanya, Kaira? Yang keterangan lulus atau tidak lulusnya, Pak. Ya, harus menggunakan perintah if. Ya, logika if. Jadi di logika if, yang di logika if itu dicek kan tadi sudah keterangannya di situ ada jika rata-ratanya itu nilainya lebih besar atau sama dengan 75, maka keterangannya L. Kalau tidak, itu di keterangannya adalah TL. Begitu. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, silakan didiskusikan ya. Saya kira nggak ada masalah. Nanti kalau nanti bisa saya cek lagi ke sini. Iya, Pak. Cetak ke kelompok 2. Ini udah. Kurang dari 75 kan tidak lulus, tapi kok lulus? Gimana, Talita? Ini loh, Pak, kan ini kan 72 kan kurang dari. Itu logikamu arah panahnya yang salah. Nah, itu harusnya kayak gitu. Harusnya kayak sama yang di atas. Jadi arah Oh, ini. harusnya kan nggak gitu. Itu kan kamu menggunakan coba pindah bawah. Jadi 72, perhatian dulu 72 lebih kecil dari 75. Benar apa enggak? Oh. Harusnya itu Jadi lebih itu ditulisnya kan besar, lebih besar atau sama dengan itu? ya lebih besar sama dengan gitu, betul. Ini langsung di copy gitu bisa aja. Di copy aja kayak minggu kemarin. Langsung paste Oke. ke bawah. Nah, gitu. Atau di blok bareng ke bawah langsung di. Nah, itu kan kelihatan juga. Oke, nggak ada masalah ya. Nanti yang predikat silakan didiskusikan. Saya tak pindah ke Oh, mana ini? Rumusnya. Oh, ini. gimana? If, Ini jadi ditulis if, terus terus buka kurung, terus rata-rata ini, Pak. Nah. Kurung nilai gitu nanti.
Terus rata-rata itu yang nomor 3 keterangannya lebih besar sama dengan 75. 75 terus Terus apa itu? Kalau kalau lebih besar dari 75 nilainya apa? lebih besar dari 75 Adalah lulus. L. Kasih tanda petik, Nak. Apa? Tanda petik. Tanda petik seperti ini, tanda Oh, petik. oh, oh iya. Wali paket. Heeh. Lalu lipat. Titik koma Terus habis itu Maaf, aku habis. TL. ini, Pak. Sudah gitu aja. Sudah. Nah, Oke. Dong. Oh, Oke, berarti itu salahku ya. itu di bawah tinggal di drag Oh, aja. tinggal gini doang ya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Oke, saya pindah ke kelompok 2 dulu. Iya, Pak. Bagaimana? Rumus yang predikat itu gimana sih, Pak? Masih belum. Coba di share screen dulu. Nah, share screen. Nah, itu sudah. Wow, keren. Lanjut yang predikat. Dilihat predikat dulu. Batalkan. Gitu ya. Saya pindah ke sebelah dulu. Pak Saleh, hai. Bagaimana? Sudah selesai, Kaira? Belum, Pak. Yang tinggal predikat ini loh, Pak. Kan predikat itu bingung, Pak. Coba di share screen. Ya, sebentar. Oke, itu lihat. Nah, itu. Ya. Itu yang dicek betul sudah. Terus predikatnya kan di sini. Di mana namanya? Di Terus. Oke. Jangan 75. Ini sesuaikan dengan ini 93 ini lah. 93. Iya. Oh, oke. Tangannya itu sangat baik ini, Pak. Cukup. Nah, ini karena terakhir ya, yang kurang itu bisa memanfaatkan yang value if false-nya aja. Tutup kurungnya itu disesuaikan dengan jumlah if-nya. Jadi kalau menggunakan 3 if kayak gini berarti tutup kurungnya juga 3. Oke, 1, 2, 3 gini, Pak. Ya. Terus enter. Sudah, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama, saya tak pindah ke kelompok 2 dulu. Nah, udah, makasih. Recording in progress. Sudah selesai semua ini kelompok 2? Sudah. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Oh, sudah selesai ya? Oke, sudah bisa kembali ke room utama. Saya close. Oke, Pak. Oke, sudah selesai semua ya tadi ya? Sudah, Pak. Oke, hari ini kita lanjut karena sudah selesai semua. Untuk kegiatan selanjutnya adalah menguji hasil dari pekerjaan kalian. Tadi sudah di kelompoknya sudah ditentukan siapa saja yang presentasi. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, saya nggak usah ditunjuk. Silakan di kelompok yang sudah bersedia untuk presentasi dipersilakan. Bisa kelompok 1, 2 atau 3. Silakan yang mau presentasi duluan. Saya Pak kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikenalkan kelompoknya dulu. Mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Yang pertama, jumlahnya menggunakan rumus sum. Jadi di sini sum sama dengan sum buka kurung E21.2 I21 tutup kurung lalu klik enter, lalu ditahan dan diseret sini. Oke. Kemudian rumus rata-rata yaitu sama dengan average buka kurung E21.2 I21 tutup kurung, lalu klik enter. Kemudian ini ditahan dan diseret ke sini. Sip. Selanjutnya yang keterangan menggunakan rumus if buka kurung K21 lebih besar sama dengan 75.2 petik L petik titik 2 petik TL petik
tutup kurung, lalu klik enter. Lalu bisa diseret sampai ke bawah. Oke, betul. Yang terakhir, rumus predikat menggunakan rumus if tertutup, yaitu sama dengan if K21, kemudian petik, dan yang terakhir tutup kurungnya ada 3. Kemudian bisa di enter, dan ini bisa diseret ke bawah. Hasilnya dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, beri aplaus kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan presentasinya yang luar biasa, sangat baik sekali. Mungkin selanjutnya bisa di stop screen Aurel. Bisa selanjutnya di kelompok berapa? 1 atau 2? 1 atau 3 dulu? 3. Oh, 3. Oke, silakan Talita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Azhar Tiffany, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah dan Charlie. Yang pertama kita cari jumlah pakai rumus sum dengan cara tinggal yang E21 terus titik 2 I21 mulai bahasa Indonesia sampai IPS, terus tinggal di copy, tapi kalau di laptop atau komputer tinggal di blok ke bawah. Untuk cari rata-rata kita pakai average, sama kayak sum tadi, tinggal dari B itu bahasa Indonesia sampai IPS. Jadi gini, tinggal enter dan blok ke bawah. Untuk cari keterangan kita pakai rumus if, sama dengan if buka kurung K21 lebih besar atau sama dengan 75 titik koma tanda petik L lulus tanda petik lagi titik koma tanda petik tidak lulus, tinggal di enter, tutup kurung di enter dan di blok ke bawah. Untuk mencari predikatnya pakai rumus if juga, if K21 lebih besar sama dengan 93, koma petik cukup terus pakai titik koma dan langsung petik lagi kurang dan petik lagi. Dan karena if-nya ada 3, jadi tutup kurungnya juga ada 3. Jadi tinggal di enter terus di blok ke bawah. Itu Pak. Ya. Sekian dari kelompok 3 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Talita dan kelompok 3. Beri aplaus anak-anak yang luar biasa. Terus terakhir kelompok 1. Ya Pak. Ya Pak, sebentar. Ini siapa nih yang presentasi? Sabita. Sudah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari perwakilan kelompok 1 dengan anggota Elvira, Mauziah, saya sendiri, Keira. Untuk ketua kelompoknya ada Khalifah. Cara kita menemukan jumlah yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung. Nah, kalau sudah itu tinggal di set ke bawah itu saja. Untuk menemukan rata-rata kita menggunakan rumus average dengan cara sama dengan average buka kurung E21 titik 2 21 terus tinggal tutup kurung itu biar lebih cepat kita seret saja ke bawah gitu. Untuk menemukan rumus keterangan lulusnya
Kita gunakan rumus sama dengan IF buka kurung K21 tanda petik lagi TL petik lalu tinggal tutup kurung. Terus sama seperti yang tadi tinggal di blok ke bawah. Untuk menemukan predikatnya ini ya rada rumit. Sama dengan IF buka kurung K21 lipat 9 sama dengan 93 petik lagi terus titik koma lagi IF ya sama pokoknya tinggal diganti cukup atau kurangnya terus tinggal tutup kurung. Setelah itu tinggal di di blok turunin ke bawah tuh ya. Sekian dari kelompok 1 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa buat kelompok 1. Saya apresiasi karena di kelompok 1 ini melihat anggotanya kalau melihat kayak gini sepertinya kompak sekali. Jadi tidak melulu ketua kelompok yang harus presentasi ya atau share screen. Ketua kelompoknya Khalifah, yang bagian share screen tadi Keira ya. Terus yang bagian presentasi Sabita. Oke, hidup sekali kelompoknya. Terima kasih anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya kira sudah pembelajarannya luar biasa sekali. Mulai dari awal sampai akhir anak-anak berpartisipasi yang luar biasa. Meskipun materinya agak hot sedikit ya, agak susah sedikit, tapi terlaksana dengan baik. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian seperti biasa mesti akan diadakan sebuah evaluasi di akhir pembelajaran. Silahkan dibuka browsernya dan saya kirim alamat link quizisnya. Oke, kita mulai sekarang biar tidak lama-lama. Oke, silakan di Oke, dimulai dari Maryam sama Berlian. Oh, Nadia ya. Silakan yang lainnya. Aurel, Jihan, Sabita, ayo semangat. Jangan keburu-buru mengerjakannya. Selesai semua ya. Oke, ini juara pertamanya Kaira, terus Talita sama Khalifah nomor 3. Oke, tepuk tangan buat anak-anak sekalian. Nah, ternyata dari beberapa soal ini kita lihat anak-anak memang ada beberapa yang masih ada satu soal yang tidak ada yang bisa jawab sama sekali. Di soal nomor 5. Kita lihat soal nomor 5 ada ini fungsi. Ini soalnya salah semua. Dari 13 siswa yang mengerjakan semuanya salah. Fungsi untuk mencari nilai dengan pernyataan kondisi benar atau salah dan pernyataan kondisi salah atau false dinamakan dengan fungsi apa? If. Ya, seharusnya ini adalah fungsi if. Harusnya. Ya, kita lihat pertanyaan 1 yang dianggap susah itu pertanyaan 1 4, 5, 6 sama 10. Nah, nanti kita evaluasi kembali soal ini. Kita lihat mungkin nanti perlu kita adakan remedial di soal-soal ini. Kita lihat ke bawah di terakhir tentang if. Itu nanti kita akan adakan pengayaan ulang supaya materi ini terserap dengan baik. Tapi secara keseluruhan tadi di praktek sudah baik semua. Pada kesempatan kali ini anak-anak mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi di kuisis tadi sudah kelihatan evaluasinya bahwa anak-anak masih perlu ditingkatkan lagi belajarnya terkait dengan teori. Secara praktek tadi sudah baik semua. Mungkin dari sini anak-anak bisa menyampaikan kepada kita apa aja kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Mungkin dari siapa ini ya? Saya tunjuk aja biar cepat. Talita mungkin bisa sampaikan Talita. Hari ini apa aja yang sudah kita pelajari? Jadi materi yang dipelajari fungsi logika
pengolah angka. Fungsi logika untuk mengolah angka. Di antaranya apa aja fungsi logika tadi? Mungkin Fungsi AND, hmm, fungsi OR, hmm. fungsi NOT, sama fungsi IF Oke, pintar sekali. dan IF bertingkat. Siap, betul. Jadi materi kita hari ini sudah kita pelajari adalah ini. Jadi ekspresi logika tadi sudah kita pelajari, di mana ekspresi logika ini digunakan untuk keperluan logika. Jadi logika mesti mutlak akan menggunakan ekspresi logika atau operator logika. Dan operasi logika tadi yang sudah kita pelajari ada logika AND, di mana AND itu nilainya akan bernilai benar, outputnya akan bernilai benar kalau semua inputnya benar. Kalau yang OR tadi nilainya outputnya adalah benar kalau salah satu inputnya adalah benar atau true. Nah, kalau yang NOT itu logika kebalikan. Di fungsi if tadi kita sudah pelajari untuk mengecek kondisi nilai atau pernyataan nilai benar atau salah dengan menggunakan if tunggal sama if ganda. Untuk pertemuan kita berikutnya kita akan mempelajari dasar-dasar pemrograman visual. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk hari ini anak-anak. Untuk tugas, jangan lupa tugas yang hari ini sudah dikerjakan di LKPD, jangan lupa dikirimkan di MS Team sebagai bukti kalian sudah mengerjakan. Dan jangan lupa yang belum presensi, silakan presensi, di screenshot terus dikirimkan presensinya. Dan yang terakhir, kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin dan Alhamdulillahirrabbilalamin. dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Terima kasih anak-anak atas kesempatan kita hari ini, kesempatan yang luar biasa, ketemu dengan anak-anak yang luar biasa juga. Tetap jaga kesehatan karena ini masih masa pandemi ya. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Jangan lupa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Dan selalu patuhi 5M ya. Pada kesempatan kali ini sekiranya itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin yang terakhir yang bisa on cam kita screenshot dulu buat kenang-kenangan hari ini. Oke, senyum posenya yang baik, lurus, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih anak-anak. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini. Bye bye. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.